Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bu Vita. Sebagai dosen perilaku konsumen, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal kami, yaitu PT Garuda Food. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Isabella Tetania Nur Alivia dengan NIM 2019-833 dan saya sendiri Putri Puspitasari 2020-838. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isabella. Yang pertama adalah slide bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Awal mulanya PT Garuda Food memasok bahan baku dari PT Dua Kelinci. Namun, untuk ekspansi bisnis, PT Garuda Food mulai memproduksi kacang sendiri dan menjadi pesaing bisnis PT Dua Kelinci. Dalam waktu 5 tahun, PT Garuda Food berhasil menjadi market leader di pasar dengan pangsa pasar sebesar 45%, diikuti dengan PT Dua Kelinci sebesar 10%, sedangkan 45% lainnya diperebutkan oleh perusahaan lain seperti PT Orang Tua, PT Mitra SPU, FA Sariwangi, dan Home Industry. Potensi bisnis kacang di Indonesia sangat gurih. Terbukti dua pemain kuatnya mampu kekeh bersaing dalam belasan tahun. Kacang Garuda memang lebih dulu melakukan penetrasi pasar di Indonesia secara nasional. Brand yang berada di bawah naungan Garuda Food ini sudah memasarkan produknya sejak tahun 1987 dengan positioning sebagai merek kacang berkualitas asli Indonesia. Kacang Garuda membidik laki-laki dan perempuan usia 15-40 tahun sebagai target market mereka. Positioning ini diperkuat lewat tagline yang sudah belasan tahun dikenal konsumen, "Ini kacangku." Pada kasus sengketa merek antara Dua Kelinci dan Garuda Food yang terjadi pada bulan Juni 2007, kedua perusahaan makanan itu memperebutkan nama Katom sebagai merek produk kacang atom yang diproduksi kedua perusahaan itu. Garuda Food yang merasa didahului Dua Kelinci untuk mendaftarkan merek itu ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual atau Ditjen Haki menggugat Dua Kelinci di Pengadilan Niaga Semarang. Garuda Food baru mendaftarkan merek Katom ke Ditjen Haki pada 30 Maret 2004. Pada proses pemeriksaan, ternyata ditemukan merek yang sama yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Dua Kelinci pada tanggal 16 Maret 2004. Sertifikat pendaftaran merek Katom yang dilakukan Dua Kelinci itu dikeluarkan Ditjen Haki pada 19 September 2005. Sebagai pemilik sekaligus pemakai pertama dari merek Katom itu, maka keluarnya sertifikat pendaftaran merek atas nama Hadi Sutyono. Namun demikian, perseteruan PT Garuda Food dan PT Dua Kelinci memperebutkan penggunaan merek Katom akhirnya berakhir damai. Kedua raksasa panganan ringan itu sepakat menghentikan sengketa hukum dan menempuh penyelesaian di luar hukum. Slide selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana sih hasil analisa SWOT pada PT Garuda Food? Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan PT Garuda Food? Lalu tujuan penelitian ini berdasarkan untuk mengetahui analisa SWOT pada PT Garuda Food. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan PT Garuda Food. Slide selanjutnya, Put. Slide selanjutnya adalah bab 2 pembahasan, yaitu profil perusahaan. Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman yang merupakan subordinasi dari Tudung Group. Garuda Food sendiri berasal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah.
Pendiri perusahaan adalah almarhum Darmo Putro, mantan pejuang yang telah terpilih untuk terlibat dalam sektor bisnis setelah kemerdekaan Indonesia. Pada awal 1987, TPJ mulai menjual produk produksi kacang tanah dengan menggunakan merek kacang garing Garuda, yang kini dikenal sebagai kacang Garuda. Ketika perekonomian nasional menderita krisis ekonomi pada Desember 1997, PT Garuda Food Jaya atau GFC memproduksi Geri, sebuah merek biskuit. Pada tahun 1998, Garuda Food juga mengakuisisi PT Triteguh Manunggal Sejati atau TRMS, produsen jeli dan meluncurkan produk jeli menggunakan merek Oki dan Kevi. Garuda Food juga melengkapi usahanya dengan memproduksi snack dengan merek Leo di level nasional. Garuda Food mempunyai nilai positif dan dianggap sebagai salah satu makanan survei yang dilakukan oleh Frontier dan majalah Business Week Indonesia di Jakarta dan Surabaya pada tahun 2006 sampai 2010 menyatakan Garuda Food berada di posisi ketiga dari Indonesia Most Admired Company. Garuda Food juga aktif melakukan corporate social responsibility di bawah bendera Garuda Food Sehati. Garuda Food Group memperoleh Contribution to HR Community Award dari Asia HRD Award yang dilakukan oleh SMR Group Malaysia dan LPPM. Hal ini menandakan perusahaan mampu mengembangkan dan membentuk generasi muda serta memberi ide cemerlang dalam konteks sumber daya. Ide tersebut bisa diterima semua praktisi HR maupun organisasi lain dan berdampak global. Perusahaan yang mempunyai visi memimpin perusahaan makanan dan minuman di Indonesia itu mengembangkan pasar global di negara Cina dan ASEAN dengan membangun pabrik, distribusi, dan brand di India. Hal tersebut merupakan rencana jangka panjang untuk menjadi pemain regional. Slide selanjutnya adalah visi dan misi. Visinya memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Misinya adalah kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Nah, slide selanjutnya adalah varian produk Garuda Food. Varian produk Garuda Food terdiri dari kacang-kacangan dan coklatos, minuman Klevo, biskuit Geri, dan snack Leo dan keju Pro Cheese. Slide selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Strength pada Garuda itu memiliki citra baik di perusahaan di konsumen, bisa menjadi pelopor untuk perusahaan lain. Garuda Food memiliki sistem distribusi yang baik. Produk dari Garuda Food memiliki standar kualitas yang tinggi dan memiliki tinggi klinis. Kedua adalah weakness. Weakness-nya itu Garuda Food tidak memiliki banyak produk. Garuda Food hanya memiliki satu pabrik produksi, tidak seperti pesaing. Jadi semua produksi sentralisasi di satu tempat. Yang ketiga adalah opportunities. Membuat pasar baru untuk produk Garuda Food. Terus untuk meningkatkan kualitas produk sehingga produk mereka menjadi produk yang lebih tinggi. Yang keempat adalah threats. Pesaing lain dapat membuat beberapa produk seperti produk Garuda Food. Selanjutnya adalah akan dibacakan oleh teman saya, Putri. Selanjutnya itu ada analisa strategi pemasaran. Yang pertama itu ada konsep strategi. Menurut Winardi, 1986.2.14, strategi merupakan suatu rencana penerapan yang merupakan jalinan elemen pemasaran, finansial, dan produksi. Dalam hal ini, elemen pemasaran yang dimaksud adalah segmentasi pasar, penerapan posisi pasar, strategi untuk memasuki pasar, strategi marketing mix, dan strategi penetapan waktu yang tepat.
Strategi adalah fondasi tujuan organisasi dan pola gerak dan pendekatan manajemen mencapai tujuan. Menurut Sukanto Rekso Hadi Projo, dari pengertian strategi tersebut, maka strategi dapat dianggap sebagai suatu rancangan pendekatan manajemen guna mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada konsep pemasaran. Menurut Warman, Asri itu mendefinisikan pemasaran sebagai usaha terpadu untuk mengembangkan rencana strategi yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan dan mendatangkan laba. Artinya untuk memperoleh hasil yang maksimal, meningkatkan penjualan, dan akhirnya meningkatkan laba, dan segala kegiatan harus dilakukan bersama-sama, saling berhubungan dan saling mempertimbangkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada konsep strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah gambaran besar yang memperlihatkan hal-hal yang akan dilakukan perusahaan dalam pasar tertentu. Menurut Philip Kotler, mengatakan bahwa strategi pemasaran merupakan prinsip yang menyeluruh untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran dan bisnis yang mencakup keputusan-keputusan pengeluaran pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Dari definisi strategi pemasaran di atas dapat diambil bahwa pemasaran akan dijalankan oleh suatu perusahaan harus lebih dahulu melihat situasi dan kondisi pasar serta nilai posisi pasar. Dengan mengetahui keadaan dan situasi pasar dari produknya, syarat posisi dan memasarkan produk di pasar, maka akan ditentukan tujuan dan sasaran apa yang diharapkan akan dapat dicapai dalam bidang pemasaran yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sasarannya. Selanjutnya itu ada analisa strategi pemasaran PT Garuda Food. Yang pertama ada pemilihan pasar. Untuk perusahaan PT Garuda Food ini, pemilihan pasarnya ini sangat bermanfaat bagi perencanaan pemasaran. Segmen pasar yang dibidik oleh PT Garuda Food adalah dapat mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia. PT Garuda Food ini saat ini sudah dapat masuk di berbagai area di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Bahkan sudah merambah pemasar sampai ke luar negeri. PT Garuda Food mengekspor produk-produknya lebih dari 20 negara, berfokus di negara-negara ASEAN, Cina, dan India. Artinya pemilihan pasar yang dibidik oleh PT Garuda Food ini telah tepat. Selanjutnya ada perencanaan produk. Yang pertama ada jenis produk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT Garuda Food ini memiliki ragam produk, meliputi kacang Garuda, Geri, Cokolatus, Klevo, Leo, dan keju Procis. Yang kedua itu ada penetapan harga. Untuk penetapan harga PT Garuda Food itu berasal dari pusat, tetapi ketika dijual di daerah terdapat kenaikan di beberapa persen dari harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan daerah distributor. Untuk penjualan internasional, Garuda Food menggunakan cara pemasaran kartu kredit dengan menerima American Express, Mastercard, dan Visa. Pembenaan pada pembiayaan kartu kredit dilakukan ketika barang yang telah diterima. Selanjutnya itu ada sistem distributor dari PT Garuda Food. Sistem yang dilakukan oleh PT Garuda Food ini, jadi dari PT Garuda Food dikirim ke distributor
kemudian disebarkan lagi melalui konsumen, pasar modern, pasar tradisional. Di pasar modern disebarkan melalui swalayan, Alfamart, Indomaret. Untuk pasar tradisionalnya disebarkan melalui toko kelontong, pedagang kaki lima, dan toko grosir. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh PT Garuda antara lain memperkenalkan produk Garuda Food ini dengan kolaborasi dengan perusahaan global untuk menghadirkan snack baru. Kolaborasi tersebut menggandeng partner global yang telah sukses mengembangkan merek Bookless. Ini merupakan salah satu cara promosi Garuda Food untuk mengenal produknya di dalam maupun di luar negeri. Kemudian terciptanya kerjasama dengan Berry Cabelet Group, penghasil coklat dan produk kakao yang bermutu tinggi yang terkemuka di dunia, yang mengumumkan petunjuk PT Niaga Sejahtera atau SNS, anak perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia sebagai distributor produk Sustainable Compound Coklat Van Houten Profesi Indonesia. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan mampu memberdayakan petani kakao di Indonesia melalui program Kakao Horizon, dan produk PT Garuda Food semakin dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya ada bab 3 mengenai kesimpulan. Jadi PT Garuda Food ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia makanan ringan dan juga minuman. PT Garuda Food ini memperkenalkan produknya pada masyarakat lokal maupun internasional melalui kerjasama dengan perusahaan global untuk menghadirkan snack baru. Dan ini merupakan salah satu cara promosi PT Garuda untuk mengenalkan produknya ke dalam maupun luar negeri. Selanjutnya itu dengan melihat hasil analisis SWOT, disimpulkan bahwa PT Garuda Food memiliki lebih banyak kekuatan dan peluang. Dengan memanfaatkan strategi pemasaran yang baik, PT Garuda Food dapat terus mengembangkan usahanya ke berbagai pangsa pasar. Strategi pemasaran yang dilakukan PT Garuda Food sudah tepat, yakni mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia dan bahkan sudah merambah pemasarannya sampai ke luar negeri. PT Garuda Food juga membidik konsumen mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan berbagai macam produk yang dimiliki yang dapat dinikmati oleh konsumen dan dari segala umur. Selanjutnya ini ada daftar pusaka yang kami buat. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.